kelas 1 sampai kelas 6. Kami bagi juga untuk Bapak Ibu guru. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita tetap ada, kita tetap sehat, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Kita pujikan suatu pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Kita berikan pujian. Ya, yang di rumah boleh berdiri, boleh bertepuk tangan, boleh menari, boleh berdoa. Kita sukacita dalam Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala yang layak dipuji.
menjadi pengakuan kami mau melayani Engkau, kami mau mencintai Engkau selama-lamanya. Meskipun saat ini gelora dan sedang melanda kehidupan kami, tetapi Tuhan, kami tetap mencintai Engkau, kami tetap mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar itu menjadi kekuatan kami untuk pengiringan kami kepada Tuhan Yesus, mengurapi Pak Titus yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan mengurapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, urapi kami ya Roh Kudus, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua katakan haleluya, amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita kembali mendapatkan kesempatan untuk menikmati makanan rohani, yaitu firman Tuhan, makanan yang benar-benar menyehatkan rohani kita, ya anak-anak. Sebelum Pak Titus menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, Pak Titus akan memberitahukan bahwa mulai hari Kamis ini atau mulai ibadah kali ini, nanti di akhir firman anak-anak akan diberi pertanyaan. Pertanyaan nanti ada dua kelompok. Pertanyaan yang pertama untuk kelas kecil, yaitu untuk kelas 1, 2, dan 3. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk kelas besar, kelas 4, 5, dan 6. Pertanyaannya nanti masing-masing kelompok satu saja, ya. Jadi anak-anak nanti seperti biasa mencatat di catatan ibadah. Nah, soalnya nanti ditulis di catatan ibadah, ya anak-anak. Terus jawabannya juga ditulis di catatan ibadah itu dan dikirim seperti biasa, ya anak-anak. Nah, pagi ini Pak Titus akan memberikan renungan yang berjudul Beranjak dari Kegagalan. Mari anak-anak, siapkan Alkitab masing-masing, ya. Kita akan membaca dalam Lukas 15 ayat 18. Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Anak-anak, ayat ini merupakan bagian dari kisah atau perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, seperti yang Pak Titus katakan, judulnya Beranjak dari Kegagalan. Kata kegagalan bisa diartikan tidak mencapai apa yang diinginkan, atau bisa disebut juga tidak berhasil meraih apa yang diinginkan, atau tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Itu pengertian gagal, anak-anak. Nah, anak-anak, tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Nah, gagal bisa juga Pak Titus artikan menghadapi ketidakberhasilan atau kesalahan. Nah, mungkin manusia yang kita anggap paling berhasil pun pasti pernah mengalami suatu kegagalan. Begitu juga Pak Titus juga pernah mengalami kegagalan. Misalnya gagal ketika menghadapi ujian di sekolah. Tetapi biarlah kegagalan yang kita hadapi tidak membuat kita menjadi lemah, tidak membuat kita menjadi putus asa. Tetapi biarlah
kita segera beranjak dari kegagalan, segera bangkit dari kegagalan. Jangan menganggap kita satu-satunya orang yang mengalami kegagalan, anak-anak. Dengan demikian, kita dapat segera menyadari, ya, segera bangkit dari kegagalan atau dari kesalahan yang kita lakukan. Nah, bagaimana supaya kita bisa segera beranjak? Maka kita perlu menyadari kondisi kita, menyadari keadaan kita, menyadari kesalahan atau kekurangan kita. Tidak perlu kita menyangkal atau memungkiri keadaan kita. Nah, sehingga kita dapat bangkit dan berupaya untuk memperbaiki atau untuk mengatasi kegagalan itu. Dalam perumpamaan anak yang hilang, anak-anak sudah sering mendengarkan kisah perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang segera beranjak dari kegagalannya. Berarti saya akan sedikit mengulangi bagaimana kisah anak bungsu, ya, atau perumpamaan anak yang hilang. Diceritakan bahwa anak bungsu meminta kepada bapaknya harta yang menjadi haknya. Bapaknya pun memberikan harta yang menjadi haknya, hak anak si bungsu. Segera anak bungsu menjual semua harta yang diberikan bapaknya dan segera pergi ke sebuah negeri yang jauh. Sesampai di negeri yang jauh tersebut, anak bungsu menghambur-hamburkan uangnya, berpesta pora, ya, dengan teman-temannya, dan lupa, ya, bahwa suatu saat harta yang ia miliki itu akan habis, ya. Nah, ketika hartanya mulai habis, terjadilah kelaparan di negeri tersebut. Si bungsu pun mulai tidak memiliki apa-apa. Bahkan mungkin hanya yang dimiliki hanya baju yang melekat pada badannya. Anak bungsu ini kemudian mencari pekerjaan dan bekerja pada seorang majikan. Oleh majikannya disuruh menjaga ternak, ya, menjaga ternak. Nah, sedemikian parah keadaan anak bungsu ini karena di negeri itu terjadi kelaparan, terjadi kekurangan. Anak bungsu ini ketika akan makan, ketika ingin mengisi perutnya, tidak ada sama sekali yang dimakan. Bahkan ketika akan makan ampas atau pakan ternak yang ada, tidak ada seorang pun yang ingin memberi. Di sini si bungsu mulai menyadari, ketika berada di rumah bapaknya, semua segala sesuatunya tersedia, tercukupi. Bahkan keadaan anak bungsu saat ini dibandingkan dengan orang-orang upahan bapaknya ataupun pegawai-pegawai bapaknya masih lebih jauh, lebih baik kondisi orang-orang upahan bapaknya. Si bungsu merasa
telah bersalah ya anak-anak kepada bapaknya. Si bungsu tidak menyangkal kondisinya yang sangat menyedihkan. Ya. Lalu si bungsu memutuskan untuk kembali ke rumah bapak. Nah, di sini si bungsu menyadari akan kesalahannya. Si bungsu berpikir, apakah mau bapak menerima aku lagi? Kalau toh bapakku tidak mau menerima aku dan menganggap aku sebagai orang-orang upahnya pun aku siap. Ini keterbukaan si bungsu. Si bungsu mulai menyadari kesalahannya dan si bungsu siap menerima segala resiko yang ada. Mulailah si bungsu memutuskan untuk pulang, untuk kembali ke rumah bapak. Ketika masih jauh, si bungsu sudah terlihat oleh bapaknya. Bapaknya segera berlari, segera menyambut anak bungsu ini, memeluk, ya, mencium anak bungsu ini. Apa yang dikatakan anak bungsu kepada bapaknya? Anak-anak nanti bisa melihat di dalam Lukas 15 tadi ya, ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Nah anak-anak, bapaknya ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh anak bungsu. Bapaknya menyambut kedatangan anak bungsu tersebut dengan sukacita. Anak bungsu tadi dikatakan diambilkan jubah yang paling baik, dikenakan cincin pada jarinya, dan disembelihkan lembu ya. Nah, ini menggambarkan bahwa Bapa mau menerima kembali anak bungsu yang mungkin anak bungsu menganggap sudah berdosa. Tetapi Bapa yang penuh kasih mau mengampuni, mau menerima kembali. Nah, anak-anak, dari kisah anak bungsu ini atau kisah anak yang hilang ini, ada pelajaran yang bisa kita ambil, anak-anak. Ketika anak bungsu menyadari keadaannya, ketika menyadari kegagalannya, kesalahannya, dan mengambil keputusan untuk memperbaiki, ya, menyadari kesalahannya dan mengambil keputusan untuk memperbaiki, terjadi hal-hal yang baik pada dirinya. Hal-hal baik itu apa, anak-anak? Bapaknya menyambut dengan baik, bahkan mengenakan jubah yang terbaik, ya, diadakan acara pesta. Nah ini anak-anak, berarti ketika kita menyadari kesalahan kita dan kita berupaya untuk memperbaiki, maka kebaikan itu akan kita alami. Seperti anak bungsu tadi, dari keadaan yang sangat menyedihkan, ya, sekalipun sudah mungkin mengecewakan bapaknya, tetapi ketika anak bungsu itu menyadari kesalahannya dan mau berusaha memperbaiki, bapaknya mau menerima. Nah ini berarti kembali
ya, jika kita ada keinginan untuk memperbaiki diri kita, maka hal-hal yang baik pun akan kita alami. Seperti anak bungsu, kasih dari Bapak itu diterima oleh anak bungsu. Nah, mungkin kita tidak sampai melakukan hal-hal yang seperti yang dialami oleh anak bungsu ini. Mungkin kita gagal di dalam menguasai emosi kita. Kondisi saat ini di mana serba keterbatasan, anak-anak tidak bisa belajar di sekolah, ya, anak-anak harus menjalani kebiasaan yang baru. Jika keluar rumah atau kemana harus memakai masker, harus rajin mencuci tangan, ya. Nah, seringkali membuat keadaan ini kita menjadi bosan rasanya, ya, di rumah saja mungkin, ya. Nah, ketika anak-anak belajar, mungkin tidak jarang anak-anak mengalami kesulitan mengerjakan tugas. Seringkali membuat anak-anak merasa putus asa, merasa ketika belajar sama orang tua ada kesulitan. Seringkali anak-anak kurang sabar atau timbul kemarahan. Nah, biar anak-anak kita mau segera, ya, seperti anak bungsu tadi, tidak terus di dalam kegagalannya, tetapi mau bangkit, mau menyadari keadaannya, dan mau berusaha untuk memperbaiki. Maka kalau kita punya kesadaran dan kita mau memperbaiki, pasti Bapa kita yang di surga akan memberikan hal-hal yang baik juga kepada kita, seperti yang dialami oleh anak bungsu tadi, menerima hal-hal yang baik dari Bapaknya. Kita pun memiliki Bapa yang di surga, Bapa yang tidak pernah mengecewakan kita. Oleh sebab itu, biar kita selalu, ya, belajar untuk melihat diri kita, membuka diri kita, hal-hal apa yang menjadi kekurangan kita, hal-hal apa yang menjadi kelemahan kita, supaya kita tidak mengalami kegagalan. Ya, mungkin anak-anak juga gagal di dalam hal kedisiplinan. Biasanya ketika sebelum pandemi, anak-anak pagi sudah bangun, sudah mempersiapkan diri, ya, mandi dan sebagainya. Sebelum pukul 7 sudah berangkat ke sekolah. Anak-anak sekolah ini bagian dari mendisiplinkan diri, ya, supaya kita menjadi orang yang disiplin, orang yang tertib, ya, karena dengan disiplin maka akan membantu kita untuk menjadikan kita anak-anak yang berhasil. Nah, oleh sebab itu, biarlah kita melalui cerita anak yang hilang ini boleh menjadi pengalaman, menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika kita menyadari kesalahan kita dan kita mau ada kemauan untuk berusaha memperbaiki, maka Bapa kita di surga akan menolong kita, akan memberikan kasih-Nya kepada kita, dan hal-hal yang baik akan kita terima. Seperti anak bungsu menerima kebaikan dari bapaknya. Puji nama Tuhan, anak-anak. Mari kita kembali, kita mau melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang memulihkan keadaan kita, ya. Bapa kita di surga lebih baik, ya. Kalau Bapa kita yang ada di bumi saja begitu mengasihi kita, terlebih Bapa kita yang di surga. Kalau kita
mau mengakui kekurangan kita, kesalahan kita, Bapa kita adalah Bapa yang setia, ya, yang akan mau menerima kita, mau mengampuni kita. Oleh sebab itu, biarlah kita tidak terus atau berlarut-larut di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, tapi kita mau bangkit, ya, untuk memperbaiki diri kita, apa yang menjadi kekurangan kita selama ini, sehingga harapannya sekalipun di tengah-tengah situasi seperti saat ini, anak-anak bisa berhasil dan bersyukur kalau nanti keadaan bisa pulih kembali sehingga aman, sehingga anak-anak bisa kembali belajar sekolah, anak-anak tidak menjadi ragu lagi, tidak menjadi mengalami penyesuaian yang terlalu sulit, tapi segera bisa menyesuaikan diri. Ya, sampai di sini kira-kira renungan firman Tuhan Pak Titus. Sebelum Pak Titus akhiri dengan berdoa, anak-anak perhatikan pertanyaan yang akan Pak Titus sampaikan. Anak-anak mencatat di buku catatannya, ya, catatan ibadah untuk kelas kecil, kelas 1, 2, dan 3. Bagaimana sikap Bapak saat si bungsu beranjak dari kegagalannya, menyadari kesalahannya, dan pulang atau kembali ke rumah Bapak? Mari ulangi ya. Bagaimana sikap Bapak ketika si bungsu kembali ke rumah Bapak? Untuk kelas kecil ya. Untuk kelas besar, kelas 3, kelas 4, 5, dan 6. Perhatikan ya, untuk kelas besar. Pelajaran apa yang kalian dapatkan dari kisah perumpamaan anak yang hilang? Nanti ulangi, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari perumpamaan anak yang hilang? Nah, pelajaran ini biasa bisa berupa pesan atau hal-hal yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan tadi ya. Ini pertanyaan untuk kelas besar. Sekali lagi, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari perumpamaan anak yang hilang? Ya, mari anak-anak, saya akan mengajak anak-anak untuk merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa, kita mau membuka diri kita di hadapan Tuhan, dan kita mau supaya Tuhan sendiri yang berbicara dalam hati kita, membukakan, menyadarkan kita supaya kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat-Mu, buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengalami kegagalan, seringkali kami menghadapi kelemahan, tetapi kami tidak mau untuk terus di dalam kelemahan kami, untuk terus di dalam kegagalan kami Tuhan, karena kami memiliki Engkau yang penuh kasih, yang setia, yang siap memberkati kami Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan pagi hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Tuhan ampuni setiap kekurangan kami, setiap kelalaian kami. Biarlah Tuhan memperbarui hidup kami, memulihkan hidup kami, dan Roh Kudus-Mu yang akan menopang setiap kami Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan perbaharui. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin.